Yang ketiga, kalau orang wudhu itu kalau pengen sah kudu membasuh tangan. Tangan dalam bahasa Arab yadun namanya. Tangan ini dari sini sampai sini ini disebut tangan. Dari sini sampai sini tangan. Dari sini sampai siku juga tangan. Dari sini sampai pergelangan ini juga disebut tangan. Oleh karena kata tangan itu meliputi 3 pengertian. Tangan ini bisa dari ujung sini sampai sini tangan. Pengertian kedua dari sini sampai siku juga tangan. Dari sini sampai ujung pangkal lengan juga tangan. Maka supaya orang tidak kesana kemari akalnya, Al-Quran memberikan batasan jelas tentang tangan dalam bab wudu. Kata Allah, wa aydiyakum ilal marafiqi. Di dalam surat Al-Maidah ayat ke-6 Allah jelaskan basuhlah tangan sampai siku. Berarti tangan itu dalam bab wudu dari sini sampai sini. Kalau bab mencuri segini. Kalau orang nyolong dipotongnya segini. Dalam Islam as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang laki yang nyolong, perempuan yang nyolong, bila memenuhi standar aturan maka dipotong tangannya. Dipotong tangannya tuh segini, tidak segini. Jadi tangan, sehingga dalam bab wudu dijelaskan basuh tangan sampai siku. Yang mana dulu terserah. Mau tangan kanan dulu boleh, mau tangan kiri dulu boleh. Prinsipnya tangan kudu dibasuh. Adapun dimulainya tangan kanan dulu itu sunnat namanya, bukan prinsip pada teknis. Jadi di dalam wudu ini kita harus basuh tangan sampai siku. Sampai siku. Bukan tangan doang. Apa saja yang ada di tangan wajib dibasuh. Seperti bulu, satu helai aja bulu tangan yang gak kena air, wudunya tidak sah. Wudunya tidak sah. Atau ada orang jarinya lebih 6. Karena ada orang. Nah, itu karena dia masih nempel, wajib dibasuh karena masuk kategori tangan. Biar jarinya lebih, maka dia dibasuh. Bagaimana kalau tangannya dipotong tinggal siku doang kena penyakit gula? Emang dia punya pabriknya kayaknya. Nah, jadi tinggal pangkalnya doang, ya udah pangkalnya aja. Begitu, pangkalnya aja, mau nggak ada. Begitu ada kutil, ya wajib. Termasuk kukunya yang hitam-hitam tuh kudu dibuang karena airnya nggak masuk, bakal mengganggu wudhu kita. Ibu kukunya mau panjang, suka-suka ibu, nggak apa-apa. Agama nggak larang, mau panjang 2 meter kukunya boleh. Silahkan saja, tidak dilarang. Yang penting bersih. Cuman sunat kuku dipotong jangan lebih dari 40 hari. Sebulan sekali paling lamanya begitu.
Jadi tangan ini supaya sempurna, maka membasuh tangan sampai siku. Jadi wudhunya biar rapi, jangan wudhunya dari siku sampai tangan. Dia wudhunya begini di keran, nah, di kerannya begini, nah, dia begini, begitu. Namanya dari siku sampai tangan, bukan dari tangan. Kalau dari tangan sampai siku gimana? Nah, begini. Kalau wudhu begini, dari tangan sampai siku. Jangan ini keran. Ada nggak yang kayak begitu? Yang mana orangnya? Nggak ngaji ya, bilanginnya susah dah. Nggak ngaji. Ini dari tangan sampai begini wudhunya. Gini. Sunat pergelangannya nih, pertengahannya nih kena air. Jadi bajunya digulung biar ini ampe mari. Jangan ngepres sampai sini. Sunat, ganjarannya gede. Jadi waktu tangan ini dikenain air, ini kalau kita wudhu sendiri. Kalau wudhu sendiri dari tangan sampai siku. Karena kita sakit diwuduin sama anak, jangan dari sini, tapi dari sini nyiramnya. Karena diwuduin. Kan ada orang sakit ndak bisa wudhu, diwuduin, siram aja dari sini. Jangan dari sini, entar kena baju kemana-mana dia. Wong sakit, dia tiduran, diwuduin. Jadi cara wudhu tuh sampai begitunya di agama diajarkan. Dari sini nih sampai siku, lebihin sampai pertengahan lengan. Lebihin airnya, lebih gede ganjarannya. Ketika tangan ini basuh kena air sambil doa. Bahasa Arabnya, Allahumma a'tini kitabi biyamini wahasibni hisaban yasira. Dah bahasa Indonesia aja, bahasa Arab mau puyeng ngapalnya. Ya Allah, tangan kanan saya ini buat nerima buku catatan amal ya. Begitu. Jadikan tangan kanan saya untuk menerima buku catatan amal. Kalau tangan kiri, Allahumma la tu'tini kitabi bishimali wala min wara'i dhahri. Ya Allah, jangan ampe buku catatan amal saya pakai tangan ini. Begitu, jangan ampe buku catatan amal saya pakai tangan kiri, apalagi belakang punggung. Jadi nanti di akhirat sesudah kita bangkit dari kubur, kita bakal dikiring kumpul namanya di padang mahsyar. Di padang mahsyar udah kelewat tuh ngajinya, pada ngaji tauhid. Di padang mahsyar diri kita di sana 3000 tahun. Duduk aja nggak bisa, kagak ada tempat. Bisanya diri aja. 3000 tahun. Buminya dari perak, mataharinya tinggi semeter. Panasnya kayak apa bisa dibayangin di dunia yang matahari berjuta-juta kilometer. Habis itu kemudian ada namanya syafaat uzma. Udah kelewat ngajinya. Syafaat besar dari Rasulullah untuk semua makhluknya, bukan umatnya doang. Semua makhluk Allah dapat syafaat Nabi. Habis itu
buku catatan amal selagi di dunia. Orang kalau di dunia ini dari umur baligh, perempuan dari umur 9 tahun yang men, itu sudah difilmin perbuatannya. Apanya aja ada filmnya. Ada filmnya, disorting oleh malaikat namanya Raqib Atid. Disorting, semuanya ada, catatan itu ada, dicatat oleh malaikat sampai mati dia, semuanya lengkap, nggak ada disortir-sortir, dipotong, disensor, nggak ada di akhirat. Semuanya lengkap apanya aja. Sampai ada orang, itu siapa ya? Ngajinya nyender, ngantuk. Ya siapa lagi, emang dia orangnya. Begitu. Jadi semua perbuatan apa aja yang dilakukan oleh kita, itu semuanya kelihatan. Amalia kita dari siang sampai malam, sampai siang, apa aja perilaku kita tercatat lengkap. Duit kita yang dicolong orang, ada catatannya si anu yang nyolong. Kalau kita nyolong, kita yang nyolong. Apa aja, ngapain aja. Sampai berapa kali selama hidup di dunia pergi ke mall, itu catatannya lengkap, nggak kurang barang itu. Nah, kita minta ada 3 ciri orang di akhirat. Kalau orang itu di neraka selama-lamanya, kagak bakalan ke surga. Di neraka selama-lamanya. Nanti cirinya di akhirat nerima buku catatan amal lewat belakang. Lewat belakang punggungnya tuh. Kalau ngambilnya lewat belakang, berarti kita di neraka selama-lamanya. Itu begitu. Kalau dia ngambilnya pakai tangan kiri, itu maknanya orang itu ahli surga, tapi mampir dulu ke neraka. Kalau ngambilnya tangan kiri, itu berarti dia ahli surga, tapi kudu dicelupin dulu di neraka. Kalau ngambilnya tangan kanan, itu berarti dia ahli surga tanpa mampir ke neraka. Jadi surga enggak nginjek neraka, enggak ngalamin. Makanya ketika wudhu tuh kita minta waktu dibasuh tangan kanan tuh, dan enggak bahasa Arab bisnis, ya Allah pakai ini nanti di akhiratnya ya Allah. Kalau bahasa Arabnya Allah ma'atini kitabi biyamini wahasibni hisab yasir. Bahasa Arab, bahasa Indonesia aja dah, ya Allah pakai ini, pakai ini. Begitu. Nanti kalau tangan kiri, ya Allah jangan pakai ini, apalagi pakai belakang. Begitu. Jadi wudhu itu khusyuk. Kita wudhu, baca doa-doa, enggak sambil ngobrol. Kok gimana tadi dagang ulinya tadi pagi baru separuh ya, sambil ngobrol aja. Wudhu jangan begitu. Jadi biar kita itu mau ibadah. Jadi doa-doa ini ada relevansinya. Jadi enggak asal kita wudhu minta pakai ini ya Allah. Kalau pakai ini nih surga, enggak mampir ke neraka. Minta waktu wudhu, jangan sambil ngobrol. Wudhunya jangan. Gitu kita minta. Begitu. Jangan sampai enggak wudhu kayak capung cebok, cepet banget. Beda antara orang muda ngaji sama yang belum ngaji.
Kita udah ngaji harus lebih rapi dalam ibadah, mau mempersembahkan kepada Tuhan, maka kita kudu cara yang cakep ya. Cara yang cakep. Dari sinilah wudhu tuh kemari wudhunya, bukan dari sini keran, bukan. Wudhu kurang gede ganjarannya kalau kayak begitu. Keciri belum ngaji dia, belum, tapi ngaji ngantuk kayaknya gitu, kelewat materi itu. Jangan, kita udah wudhu begini aja begitu. Kalau begini nih, insya Allah ininya kena air, tumpahan dari sini nih kena. Jadi emang udah begitu. Tangan kiri begini, kalau kukunya kotor bersihin buku-bukunya, begitu. Sunat wudhunya. Jangan sampai ada cat di kita, ada cat gitu, ada sisik ikan sehingga enggak kena air. Kalau henna enggak apa-apa, kalau obat merah betadin enggak apa-apa, boleh. Tinta itu, pulpen itu enggak apa-apa. Jadi ininya kudu kena air nih semuanya, enggak boleh enggak kena air, begitu, enggak boleh. Jadi ada orang waktu dikuburnya tuh udah meninggal, di mimpi temennya sesudah 3 hari meninggal. Dijelasin di dalam kitab Irsyadul Ibad itu. Jadi udah 3 hari di mimpi lagi digigit-gigitin babi ya, dia di kuburnya lagi. Ditanya, kenapa begini? Dia jawab, saya sholat cuman anggota wudhu ada catnya, jadi ada enggak kena air dengan benar, sehingga wudhunya tidak sah. Karena wudhunya tidak sah, maka dengan sendirinya sholatnya tidak sah. Karena wudhunya tidak sah, maka dengan sendirinya sholatnya tidak sah. Maka kita wudhu harus benar-benar rapi wudhu kita. Ini fardu wudhu yang ketiga.